Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ajakan agar para murid menghidupi semangat yang dimiliki oleh Bapa. Berguru pada sikap Allah itu tentu akan menuai kebaikan. Memang belas kasih adalah salah satu wujud kasih yang paling tinggi yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita, umat manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 2 Maret, Pekan Prapaskah yang kedua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki kami melakukan mati raga untuk menyembuhkan batin kami. Bantulah kami melepaskan diri dari segala dosa, agar sanggup melaksanakan hukum cinta kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menghendaki para muridnya untuk murah hati sebagaimana Bapa adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ajakan agar para murid menghidupi semangat yang dimiliki oleh Bapa. Berguru pada sikap Allah itu tentu akan menuai kebaikan. Memang belas kasih adalah salah satu wujud kasih yang paling tinggi yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita, umat manusia. Sikap murah hati itu ditandai dengan pengampunan, mengasihi, dan rela memberi. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada masa Prapaskah ini, gereja mengajak kita seluruh umat untuk melakukan, menghayati, dan membatinkan ulah kesalehan sikap murah hati dengan puasa dan pantang tanda ungkapan tobat kita. Merenungkan jalan salib untuk menghayati kasih Tuhan yang tak terbatas, menerima sakramen rekonsiliasi, mohon pengampunan dosa, agar rela memaafkan, bukan menghakimi sesama, derma melalui celengan kotak APP, berbagi dengan sesama yang menderita. Dengan ulah kesalehan ini,
umat menajamkan hati dan perasaan, mengasihi sesama. Ini tentu membuat pribadi bersikap arif dan bijak untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Jangan menunda untuk menyadari kelimpahan kasih Tuhan itu. Semua itu tanda ungkapan kemurahan hati. Maka marilah kita murah hati seperti Bapa yang adalah murah hati. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagai ungkapan tobat kita, lewat pantang dan puasa kita semua dipanggil untuk melalui sikap tobat kita itu menjadi murah hati, menjadi pribadi yang mau memaafkan, mau mengampuni kepada siapapun yang bersalah kepada kita, dan juga kita mau peduli, mengasihi sesama kita, mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih kita, sehingga semakin banyak orang mengalami rahmat dan kasih Tuhan lewat apa yang kita lakukan dan apa yang kita buat selama masa pertobatan ini. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Inilah amanat sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi. Berbagi iman dan harapan, berbagi kasih persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa. Berbela rasa pada yang lemah kecil, berbela rasa pada miskin tersingkir, berbela rasa pada yang sakit cacat, sesama sukacita, Bapamu sukacita. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Inilah amanat sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.